expected the world. Dream of paradise, paradise, paradise. Oh, dream of paradise, paradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Wastra dan Sobat Azwardi. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky dan kerabat saya Itu Sarima yang Soka. Baik teman-teman semuanya, kebetulan kita sedang berada di kota Yogyakarta. Tepatnya di mana Mbak Titi? Ya, saat ini kita berada di Kulon Progo, tepatnya yaitu Desa Wisata Tinala, di mana memiliki berbagai prestasi, yaitu salah satunya menjadi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, pasti teman-teman semuanya pasti penasaran kan objek wisata apa saja yang bisa kita kunjungi di sini. Yuk ikutin kita terus. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita berada di salah satu objek wisata di Desa Wisata Tinala ini, yaitu area outbound. Ya benar, area outbound ini merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh pengunjung untuk meningkatkan daya kreativitas maupun kekompakan. Ya, jadi teman-teman, desa wisata ini juga dikelilingi oleh perbukitan menoreh dan juga dialiri oleh Sungai Tinala, di mana nama desa wisata ini juga diambil dari nama sungai tersebut gitu ya Mbak Titi? Ya benar sekali. Maka dari itu teman-teman semuanya cocok sekali nih untuk teman-teman yang beraktivitas di perkotaan di mana cukup banyak polusi maupun kebisingan. Segera berkunjung ke Desa Wisata Tinala di mana udara masih sejuk dan pemandangannya juga sangat indah. Oke Mbak Niki, mungkin kita bisa lanjut ya bersama teman-teman semuanya untuk berkeliling di Desa Wisata Tinala untuk melihat keindahan alam serta fasilitas yang ada di sini. Ayo Mbak Titi. Selamat siang Pak. Oh iya, selamat Perkenalkan, siang. kita dari LPDP, nama saya Niki. Ibu Pak. Ya, perkenalkan nama saya Gomblo, kalau dipanggil di Tinala namanya Gomblo. Iya. Permisi ya Pak, kita sambil lihat aktivitasnya saat ini. Gimana? Permisi mau lihat Oh iya, aktivitasnya silakan. saat ini. Kalau boleh tahu, ini daun yang dipakai daun apa ya Oh, Pak? daun kelapa ini. Daun kelapa ini. Ini rencana mau dibuat apa nih Pak? Gini dibuat topi biasanya kan untuk kegiatan. Mungkin kalau nggak pakai topi, biasanya di sini juga menyediakan topi udara. Kan untuk biasanya untuk ini manfaatnya biar kalau mau outbound, biasanya kalau panas bisa untuk buat topinan. Mungkin kalau ada kegiatan camping bisa buat untuk kegiatan camping juga bisa. Daun beladak ini Pak, selain dijadikan dengan topi, bisa dijadikan apa lagi ya? Oh, macam-macam. Itu bisa terutama topi buat dibuat tempat buah seperti itu, walaupun sudah lama tapi seperti itu prosesnya. Mungkin sebelum adanya desa wisata ini Pak, kalau daun ini biasanya dibikin Kalau sebelum ada desa wisata mungkin daun ini sama sekali tidak manfaat. Mungkin ya bisa untuk pakan ternak. Tapi setelah kalau ada kegiatan Dewi Tinala ini mungkin istilahnya kita memunculkan istilahnya itu pembuatan seperti ini yang bersasisnya itu memperdayakan masyarakat seputaran. Sebelum ada desa wisata tidak berguna, dan setelah ada desa wisata Tinala bisa berguna, dimanfaatkan. Jadi sekalian menambah daya guna dari daun ini sendiri ya Pak ya? Iya, ya, mungkin kalau yang seperti ini bisa dibuat. Kalau ini dibuat topi, tapi kalau mungkin juga ada pembuatan seperti piring lidi, juga seperti bahan baku seperti ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak udah berbagi info untuk pembuatan topinya. Mungkin kita bisa lanjut ke destinasi selanjutnya ya Pak ya. Permisi Pak. Permisi Pak, makasih. Jadi teman-teman, jika kita lihat di belakang saya terdapat beberapa ibu-ibu yang sedang menyiapkan makanan.
Jadi ketika teman-teman akan mengunjungi desa wisata ini, jangan khawatir tentang makanan dan sebagainya, karena juga akan di-provide begitu ya Mbak Titi oleh desa wisata ini. Dan infonya, masakan-masakan tersebut juga dimasak langsung oleh warga sekitar yang berada di desa wisata ini. Untuk lebih lanjut, yuk kita tanya-tanya lebih dahulu. Ibu, permisi. Saya Bu. Titi dan teman saya Niki, Bu. Izin Bu, ini mungkin bisa diceritakan Bu atau dijelaskan ibunya sedang mempersiapkan masakan apa nih Bu hari ini? Ini buat outbound yang di bawah itu ya Mbak ya. Kita masak pesanan sesuai request dari tamu. Ya pesan ayam bakar sama sop. Sopnya baru dipanasin, nanti belum jadi. Sama sampai sama lalapan. Iya. Siap Bu, mungkin ini juga memberdayakan masyarakat sekitar ya. Di Sekitar ini ya. Iya. Kalau saya nggak bisa sendiri ya ajak teman-teman, tetangga-tetangga gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat sekitar Tinalah ya Mbak. Langsung dengan ibu-ibu sekitar sini ya Bu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau misalkan setelah outbound lapar bisa langsung mencicipi masakan khas dari desa wisata Tinalah ini. Iya, tergantung ini mau menu apa nanti bisa request. Iya. Izin Bu, ini mungkin untuk kediamannya Ibu sendiri berapa meter ya Bu dari sini kira-kira? Sekitar 500 meter Mbak. Cukup dekat ya Bu ya berarti dari desa wisata Tinalah ini. Mungkin ini Bu sudah berapa lama juga untuk keterlibatan Ibu di kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh desa wisata ini? Sudah lama ya Mbak, tahun berapa ya? Saya kebetulan juga punya kuliner khas ini Mbak Winggo Tinalah. Nah, tapi sekarang baru masa ini ya saya nggak buat binggonya dulu ya, sekitar tahun 2018 sampai 19 itu Mbak. Oke, sudah cukup lama ya Bu ya, kurang lebih 4 hingga 5 tahun ini Ibu sudah berperan aktif ya Bu ya di desa wisata Tinalah ini, mungkin untuk membantu kegiatannya di sini lebih aktif lagi. Baik, berarti memang banyak ya Bu manfaat dari adanya desa wisata Tinalah ini, termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar, termasuk dalam penyediaan konsumsi seperti itu ya Mbak Titi. Baik, terima kasih Bu atas waktunya untuk saya tanya-tanya gitu. Kita izin untuk ke tempat selanjutnya ya Bu. Baik. Terima kasih Bu, selamat siang. Ya, jadi teman-teman, kita sedang berada di starting point dari objek wisata tubing di desa wisata Tinalah ini. Benar ya Mbak Titi? Ya, benar Mbak Niki. Dan wisata tubing yang ada di desa wisata Tinalah ini dapat dilaksanakan sepanjang tahun dikarenakan air yang digunakan merupakan air dari irigasi. Nah, mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kita terus. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Perkenalkan, kita dari LPDP RI, nama saya Nisa Rizky dan rekan saya Titi. Ya, kita pengen tahu nih Mas, mungkin sedikit tentang Rumah Sandi ini. Mungkin bisa jelaskan fungsi dari Rumah Sandi ini, dan kita lihat di sini ada beberapa ruangan ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, baik, terima kasih. Salam kenal juga, saya dengan Setio. Saya selaku Kepala Museum Sandi. Hanya kebetulan di Rumah Sandi Dukuh ini merupakan bagian dari Museum Sandi, unit 2-nya Museum Sandi. Yang lokasinya kalau Museum Sandi ada di Kota Baru, nah ini ada di Rumah Sandi Dukuh Kulon Progo. Nah, terkait dengan situs Rumah Sandi Dukuh ini, sebenarnya ini adalah tempat bersejarah dan juga bangunan cagar budaya. Dulu ceritanya sebagai kamar sandi darurat ya, saat terjadinya agresi militer Belanda kedua. Jadi tahun 19 Desember 48 itu Yogyakarta diserang gitu kan. Kantor-kantor pemerintah diduduki, presiden ditawan gitu kan. Nah, itu para sandiman ya, para CDO yang bertugas mengamankan informasi rahasia itu mereka menuju ke arah barat ya. Melakukan perjalanan jalan kaki ya, mulai menyeberangi Sungai Progo hingga sampailah di suatu tempat namanya Dekso ya. Kurang lebih sekitar 500 meter lah dari tempat ini. Nah, di sana mereka bagi tugas ya, ada yang ke
markas daruratnya Wakil Kepala Staf Angkatan Perang di daerah Banaran. Nah, kemudian ada yang ke arah Jawa Timur karena mengikuti gerilyanya Panglima Besar Sudirman. Kemudian ada yang ke arah Jawa Barat untuk berkomunikasi dengan Dinas Siliwangi. Dan untuk berkomunikasi secara aman ya, dan juga menyimpan berita-berita rahasia, ada 1-2 orang ditugaskan mencari sebuah tempat ya sebagai kamar sandi darurat. Dan akhirnya mereka membaur dengan warga, berkoordinasi dengan warga, akhirnya ketemulah tempat ini. Ya, ini dulu rumah milik Bapak Merto Setomo. Ya, akhirnya para pejuang menggunakan rumah ini sebagai kamar sandi darurat. Nah, selain itu juga punya tugas lain, gitu kan? Yaitu sebagai checkpoint kedua kalau ada orang yang mau bertemu dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang saat itu, Bapak TB Simatupang. Kalau sekarang mungkin namanya Kepala Staf Umum TNI lah, orang keduanya setelah Panglima. Nah, karena Panglimanya harus gerilya kan dulu. Nah, itu checkpoint itu fungsinya adalah untuk melakukan penelitian personil, ngecek dia itu mata-mata atau bukan. Ya, karena saat itu banyak mata-mata ya. Maksudnya orang kita, orang Jawa, orang yang kulit sawo matang gitu kan. Namun mereka lebih suka memihak kepada pihak Belanda seperti itu. Sehingga harus dicek dulu. Yang pertama dicek di Dekso ya. Dicek di Dekso, oke, mereka ternyata pro republik, diarahkan ke rumah ini gitu kan. Di rumah ini dicek lagi. Kalau kira-kira wah ini kayaknya mata-mata nih, antek-anteknya Belanda itu ya kalau nggak ditangkap ya diarahkan ke tempat lain. Tapi kalau dicek, oh ini benar nih pro republik, baru diarahkan ke markasnya Pak TB Simatupang. Nah, itu salah satunya untuk motivasi kita ya, adik-adik generasi muda ataupun sobat award di LPDP juga, bahwa kita harus mencintai bangsa kita. Dulu kenapa orang seperti itu ya, maksudnya mereka suka dengan Belanda, lebih kepada gajinya ataupun pendapatannya lebih besar ya. Bisa dikatakan gitu, kalau para pejuang dulu gaji 1 bulannya mereka kerja untuk Belanda gitu, untuk tentara Belanda atau untuk mata-mata Belanda, itu sama dengan mungkin gaji setahunnya tentara Republik, atau bahkan tentara Republik itu mereka tidak dibayar seperti itu. Nah, itu buat memotivasi kita bahwa ternyata berjuang kita membangun bangsa itu tidak hanya berdasarkan dengan gaji ataupun pendapatan yang didapatkan. Itu salah satu ya pelajaran yang kita dapat dari para pejuang zaman dulu yang menempati rumah ini. Nah, gitu. Baik, terima kasih banyak Mas untuk penjelasannya. Dari sini kita dapat mengetahui ya bahwa rumah sandi ini syarat akan sejarah gitu, mulai dari zaman kemerdekaan hingga saat ini masih eksis untuk bangunannya itu sendiri. Ya, benar sekali Mbak Titi. Nah, semoga teman-teman dapat menyerap ilmu serta manfaat dari liputan kita kali ini, dan juga terima kasih karena telah menjadi narasumber kami, Mas, dan mungkin kita lanjut ke tempat selanjutnya Mbak Titi. Ya, selamat melanjutkan. Ya. Kalau mampir ke Jogja juga jangan sungkan mampir di Museum Sandi ya sebenarnya. Siap, Ya. siap. Mari Mas. Mari Mas, terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi liputan kita di Desa Wisata Tinala. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan wawasan baru dan juga dapat berkontribusi untuk Indonesia baik di bidang pariwisata maupun di bidang lainnya.